Anak itu bernama Toby, seorang anak laki-laki yang tinggal berdua bersama ibunya. Kegiatan Toby hanya bermain-main sepanjang hari di pekarangan rumahnya seorang diri, karena ibunya selalu sibuk bekerja. Toby tidak memiliki teman, ia hanya bermain bersama ranting, dedaunan, dan bunga-bunga di pekarangannya. Jika ia sudah jenuh, ia akan membuang atau mengoyak seluruh ranting, dedaunan, dan bunga-bunga itu. Sehari-hari, ibu Toby ke pasar untuk bekerja. Ibunya pulang larut setiap malam, sehingga ia hanya dapat menemui Toby ketika Toby sudah terlelap, berlabuh di dunia mimpinya. Hari-hari berganti dengan cepat, tahun berlalu dengan rutinitas yang sama. Toby bermain sendirian di rumah, serta ibu bekerja di pasar. Kini, Toby sudah memasuki usia sekolah. Ia kebingungan ketika harus memasuki gerbang sekolah untuk pertama kalinya. Toby tidak menyukai berada di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Ia lebih memilih keluar kelas untuk melihat ranting, dedaunan, dan bunga-bunga di taman sekolah, seperti yang ia lakukan di rumahnya sehari-hari. Toby juga tidak suka bermain dengan teman-temannya. Jika ada temannya yang mendekat, Toby akan berteriak, "Pergi!" ujar Toby. Sikap Toby benar-benar membuat guru heran. Ia benar-benar hanya ingin menyendiri. Mereka mencoba berbicara dan membujuk Toby agar mau bermain dengan teman-temannya. Namun, ternyata cara itu tidak berhasil. Alhasil, guru-guru memanggil ibu Toby. Alangkah malunya ibu Toby dipanggil ke sekolah, padahal baru beberapa hari saja Toby bersekolah di sana. "Toby, ibu sangat malu sekali. Kenapa kamu selalu menyuruh teman kamu untuk pergi kalau mereka mendekat?" Toby tidak suka. Toby ingin sendiri saja. "Kalau di sekolah kamu harus bisa berteman dengan yang lain." Nada suara ibu Toby mulai meninggi. "Besok, minta maaf dengan teman-teman yang sudah kamu suruh pergi." Toby berlari sekencang-kencangnya ke halaman belakang. Ia tidak menangis, tidak pula bersedih. Ia hanya berdiam diri di sana. Keesokan harinya, Toby pergi ke sekolah. Ia pun kembali melakukan hal yang sama dengan teman-teman di kelasnya. "Pergi!" kata Toby. Namun kali ini, teman-teman Toby tidak kunjung pergi. Mereka hanya menatap Toby dalam-dalam. Keheningan itu berhasil membuat Toby merasa kikuk, dan ia memutuskan untuk pergi berlari sendiri. Sesampainya di halaman rumah, ia tidak menyangka jika ibunya juga ada di sana. "Ibu kenapa di rumah? Harusnya ibu bekerja di pasar kan? Ibu sakit?" tanya Toby. Ibu mengangguk. Hari ini, hari pertama ibu tidak bekerja ke pasar. Badan ibu tidak enak. Toby mematung, memandangi ibunya. Baru pertama kali ia memandangi ibunya di siang hari seperti ini. Satu-satunya ingatan tentang ibunya adalah punggung ibu di pagi hari yang bersiap untuk beranjak menuju pasar. "Ibu cantik sekali terkena sinar matahari," ujar Toby sambil tersenyum. Senyum pertama yang Toby lakukan seumur hidupnya. Ibunya terkejut. "Kamu memuji ibu?" Toby mengangguk. "Baru pertama kali aku melihat ibu berdiri menatapku. Biasanya aku hanya melihat punggung ibu." Ibu Toby terdiam. Ini pun adalah kali pertamanya melihat mata anaknya. Kemarin pun ketika memarahi Toby di sekolah, ia memalingkan wajahnya. Dan Toby pun menutup matanya mendengar omelan. Maafkan ibu Toby." Bahkan saling menatap satu sama lain pun kita tidak pernah melakukannya. "Maafkan ibu yang tidak pernah memiliki waktu untukmu. Kamu bermain-main sendirian dengan ranting, dedaunan, dan pohon ini setiap hari. Pasti sangat sepi ya." Toby yang tidak pernah mendengar kata maaf di hidupnya menjadi bingung. "Jadi minta maaf itu seperti ini ya, Bu?" ujar Toby sambil mengernyitkan dahinya. Tangisan ibu Toby pecah. "Nah, jadi kamu tidak mau minta maaf karena kamu tidak pernah mendengar ibu meminta maaf ya?" "Iya, Bu. Ibu baru saja mencontohkannya kepada Toby." "Maafkan Toby juga ya, Bu. Benar kan seperti ini?" tambah Toby lagi. Ibu Toby mengangguk pelan. "Setelah meminta maaf, lalu apa, Bu?"
Ibu Tobi menyeka air matanya. Lalu, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi anakku Tobi. Tobi mengangguk. Ibu memeluk Tobi dan membisikkan, "Terima kasih sudah menjadi anak ibu." Sebuah kata yang belum sempat ia sampaikan kepada anak sematawayangnya sejak ia melahirkannya. "Ibu menangis?" ujar Tobi. "Terima kasih, Bu," ujar Tobi sambil menatap wajah ibunya. "Tobi bisa membalas dengan sama-sama," ujar ibu Tobi sambil tersenyum sumringah. Tobi tertawa kecil. "Salah ya ternyata. Sama-sama, Ibu."